Anda kembali di Berita Utama bersama saya Jihan Novita. Saudara, polemik keaslian ijazah Jokowi seolah jadi drama tanpa akhir. Bahkan kasusnya tidak juga tuntas hingga tahun berganti. Meski gelar perkara khusus telah dilakukan, ketidakpercayaan sebagian kelompok tetap memicu babak baru dalam sengketa hukum di awal Januari 2026. Belakangan, kasus ini kian melebar. Partai Demokrat meradang. Sang Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono disenggol berada di balik tudingan ijazah palsu Jokowi. Pak SBY cukup terganggu dengan isu ini karena tidak benar yang disebutkan bahwa Pak SBY berada di balik isu ijazah palsu ini. Kalau juga tidak dihentikan, ada kemungkinan Pak SBY akan mengambil langkah hukum akan dengan pertama memberikan somasi kepada orang-orang yang sudah membuat fitnah tersebut dan terbuka kemungkinan untuk menempuh jalur hukum. Terusik dengan tudingan di media sosial, Partai Demokrat resmi melayangkan somasi kepada pemilik akun TikTok berinisial SWBP 31 Desember 2025 lalu. Somasi ini sebagai respon terhadap tudingan bahwa Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono adalah dalang di balik isu ijazah palsu Jokowi. Partai Demokrat meminta akun tersebut meminta maaf dan memberikan klarifikasi secara terbuka. Pak SBY tidak terlibat dan tidak pernah berada di balik isu ijazah Pak Jokowi. Dan disinformasi semacam ini tentu sangat berbahaya karena bisa merusak reputasi dan juga ruang demokrasi. Kalau misal kemudian masih berlanjut, tentu ini akan berproses menuju proses penegakan hukum selanjutnya di ranah pidana. Langkah Partai Demokrat mensomasi 4 akun media sosial didukung Roy Suryo, saudara, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. Bahkan Roy menyebut akun-akun tersebut seringkali menyebarkan hoaks atau berita bohong. Saya ingin juga memberikan dukungan serupa kepada salah satu partai sudah melakukan somasi dan juga akan melayangkan tuntutan kepada beberapa akun di TikTok dan juga di YouTube dan juga di antara mereka ada yang terlibat atau bahkan menjadi ketua dari gerombolan Ceboker Nusantara. Jadi jelas Fufu Fafa ada di balik mereka. Jadi sekali lagi untuk partai tersebut maju terus. Tudingan yang mengarah ke Partai Demokrat bermula dari pernyataan relawan-relawan Jokowi. Ketua Umum Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina menyebut Roy CS hanyalah pion-pion dari tokoh besar yang ingin memecah belah Prabowo Gibran. Bahkan saudara, Sekjen Pradi Bersatu Ade Darmawan secara gamblang memberikan petunjuk warna parpol di balik isu ijazah palsu Jokowi. Ya, seluruh Indonesia sudah melihat tampilan saya hari ini, saya berbaju apa gitu, ya kan? Nah, sisa men-challenge saja, mencari pemikiran sendiri, berpikir masyarakat sendiri. Bahwa siapa sih kira-kira dalangnya gitu loh. Nah, saat ini saya berbaju apa? Nah, itu mungkin salah satu clue yang bisa saya sampaikan. Sementara itu, saudara, dalam sesi wawancara dengan Kompas TV, Jokowi menyatakan bahwa tudingan ijazah palsu yang diarahkan kepadanya sebagai sebuah operasi politik. Pasalnya, tudingan ini sudah bergulir selama 4 tahun dan tak kunjung selesai. Jokowi melihat ada pihak lain yang ingin merendahkan dan menurunkan reputasinya. Bahkan Jokowi pun tak membantah ada agenda dan orang besar di balik tudingan ijazah palsu terhadap dirinya. Dan yang saya lihat ini memang ada agenda besar politik, ada operasi politik yang sehingga bisa sampai bertahun-tahun nggak rampung-rampung karena keinginan mereka untuk mendowngrade, menurunkan reputasi. Masih yakin dengan pernyataan Bapak sebelumnya ada agenda besar dan ada orang besar di balik kasus ijazah? Saya pastikan, iya.
Saudara, somasi tak digubris, Partai Demokrat akhirnya melaporkan 4 akun media sosial yang menuduh Susilo Bambang Yudhoyono terlibat isu ijazah Jokowi ke Polda Metro Jaya. Laporan dilayangkan 5 Januari lalu atas dugaan tindak pidana penyebaran berita bohong. 4 akun media sosial yang dilaporkan adalah kanal YouTube @agrifanani, Bang Boy, dan Kajian Online, serta TikTok Sudiro Wibudius MP. Laporan disertai dengan bukti-bukti pendukung. Saudara, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi pun kian melebar. Setelah Partai Demokrat, giliran Roy Suryo melaporkan 7 orang pendukung Jokowi atas dugaan pencemaran nama baik ke Polda Metro Jaya. Roy membagi laporan dalam 2 klaster, yakni tuduhan ijazah palsu miliknya serta tuduhan keterlibatan dalam korupsi Hambalang. Menurut Roy, tuduhan-tuduhan yang disebar melalui media sosial itu tidak memiliki dasar. Dan saya telah melaporkan 7 orang. 7 orang itu ada rincinya, tapi yang dalam laporan ini memang disebut dan kawan-kawan. Para pendukung Joko Widodo itu kemudian membalik begitu saja, mengatakan ijazah saya palsu. Ada yang mengatakan ijazah S1 saya palsu, ada yang mengatakan ijazah S2 dan S3-nya juga palsu. Dan nanti saya akan... Di tengah panasnya situasi, saudara, gebrakan baru dilakukan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis, 2 tersangka pencemaran nama baik Jokowi. Keduanya justru sowan ke rumah Jokowi. Pertemuan yang dilakukan di Solo, Jawa Tengah itu berlangsung tertutup. Soal sikap Egy ini sebelumnya sudah pernah diungkap oleh kuasa hukum Egy Sujana pasca gelar perkara khusus. Saat itu, polisi menunjukkan ijazah Jokowi pada para tersangka. Saya kaget. Semua saya lihat asli. Asli ijazah ya. Kalau asli itu punya Pak Jokowi, itu nggak urusan saya. Karena saya nggak mampu membandingkan dengan yang lain. Menurut pihak kepolisian itu asli, bagi saya itu asli. Karena selama ini yang beredar kan fotokopi. Ya namanya ada orang yang mau minta maaf tentu kita terima ya, masa nggak terima. Tapi kalau ada pelanggaran hukum saya pikir itu masalah yang tetap harus diperhatikan. Agar ada kepastian ya, bukan untuk Pak Jokowi saja tapi untuk seluruh orang di Indonesia agar tidak dengan semena-mena bisa dicederai. Dalam dialog program Sapa Malam, Roy Suryo memberikan tanggapan terkait pertemuan Egy Sujana dan Damai Hari Lubis dengan Jokowi. Menurut Roy, Egy tidak bersikap sebagai pejuang. Roy menegaskan sejak awal dirinya dan Egy memang tidak berada dalam satu naungan kuasa hukum yang sama. Roy meminta Egy harus jujur terkait pertemuan dengan Jokowi. Kami kalau dalam tim kuasa hukum, advokasi dan akademisi kita tertawa malah. Oh, cuman segitu tuh akhirnya kalian berdua itu. Gitu loh. Kita kan menertawakan aja mereka. Ini untuk menertawakan Bang Egy dan juga Bang Damai. Iya, kenapa? ternyata cuman sampai segitunya. Itu bukan pejuang namanya, tapi pecundang. Untuk baiknya, Egy harus menerima telepon dari redaksi. Jadi udah pecah dong nih kongsinya. Kenapa? Kongsinya udah pecah. Dari dulu memang kami nggak pernah saya tidak pernah bersama-sama dengan Egy dalam satu kuasa hukum, nggak ada. Egy harus jujur. Sebutkan juga siapa orang lain yang ada dalam pertemuan itu. Saudara, dengan sikap Roy Suryo CS yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi, maka proses hukum pada akhirnya akan berlanjut ke pengadilan. Sikap Roy Suryo CS rupanya ini sejalan dengan Jokowi. Menurut Jokowi, harus ada pembelajaran bagi masyarakat, khususnya Roy Suryo CS, agar tidak sembarang menuduh. Bahkan Jokowi berjanji akan menunjukkan ijazah asli saat proses peradilan berlangsung. Saya kira untuk pembelajaran kita memang lebih baik dilakukan di penegakan hukum, diputuskan di pengadilan akan lebih baik. Untuk pembelajaran kita semuanya.
Itu forum yang paling baik untuk menunjukkan ijazah asli saya dari SD, SMP, SMA, universitas semuanya akan saya bawa. Saudara, sejak Roy Suryo CS ditetapkan sebagai tersangka kasus ijazah Jokowi, hingga kini belum juga dilimpahkan ke kejaksaan. Bahkan usai gelar perkara khusus, belum tampak pergerakan dari polisi. Akan dibawa kemana kasus ini? Kasus tudingan ijazah palsu Jokowi sepertinya masih akan terus berputar-putar. Namun, ketika dua kubu bersikukuh akan sebuah kebenaran di mata hukum, sejatinya ketuk palu hakim di pengadilanlah yang jadi penentunya.